Halo semuanya, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan dari mata pelajaran Sistem Operasi Jaringan dan Komunikasi Data yang bertugas rancangan logikal topologi menggunakan Cisco Packet Tracker. Kami dari anggota kelompok 2 yang beranggota 5 orang. Yang pertama adalah Leo, yang kedua Olive, yang ketiga Elina, yang keempat itu saya sendiri Julianto, dan yang kelima Wenceslao. Dan dosen kita adalah Gautama. Oke, di Cisco ini akan dijelaskan oleh Erlina. Kami akan melakukan simulasi web browser antar device. Pertama, buat halaman website di web browser yang akan diakses oleh klien. Klik server, buka web browser, klik service, klik HTTP, klik edit. Di sini kami sudah membuat halaman website yang akan dikirim ke klien. Setelah itu, kita klik simulation, klik edit filters. Nah, di sini pastikan HTTP-nya sudah kita hidupkan. Close. Lalu kita klik client, buka web browser. Di sini di URL ini kita masukkan IP server. Klik go. Si klien akan merequest ke server. Di sini akan dihubungkan oleh switch. Udah diterima oleh server dan server akan merespon klien. Dihubungkan lagi oleh switch dan akan diterima oleh klien. Di sini kalian sudah bisa mengakses halaman website yang ada di server. Kita lihat. Kita sudah bisa melihat halaman web. Di application layer atau layer 7 ini berfungsi untuk merequest data dari user. Sebenarnya mulai dari layer 7 sampai layer 5 ini tidak terjadi proses yang cukup signifikan terkait konteks transmisi data. Format datanya pun masih berupa data. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Olive. Proses yang signifikan ini terjadi pada layer 4 atau yang disebut dengan transport layer. Jadi, data yang dikirim tadi akan dipotong ke ukuran yang kecil-kecil atau yang disebut segmen. Mengapa? Jikalau ada kerusakan, hanya terjadi pada error port, si penerima hanya akan merequest potongan yang rusak saja, bukan keseluruhan. Jadi, proses akan terjadi lebih cepat. Potongan tersebut dikenal dengan segmen, bukan data lagi. Jadi segmen adalah bagian kecil dan data adalah bagian keseluruhannya. Dan ya, potongannya akan diberi nomor urut seperti segmen 1, segmen 2, segmen 3, dan seterusnya. Agar yang merequest ini atau penerimanya akan menyusun datanya secara berurut agar bisa dibentuk kembali menjadi data. Setelah dipecah-pecah menjadi segmen, maka akan ditentukan menggunakan protokol TCP atau UDP. Nah, di sini menggunakan TCP dan juga ada port destination, yaitu port 80 dan source-nya adalah port 1028. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Julianto. Di layer 3 ini, segmen tersebut diteruskan ke network layer yang ada di layer 3. Di sini segmen tadi ditambahkan IP address untuk source dan destination. Di sini source IP-nya yaitu 192.168.21.2 dan destination IP-nya 192.168.21.1. Sehingga segmen tadi berubah menjadi yang namanya packet. Kemudian layer ini juga membuat header network di mana di dalamnya terdapat juga alamat layer network, yaitu akan dikirim ke layer 2. Layer 2 ini akan dijelaskan oleh Harley. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai layer 2. Jadi paket yang tadi dijelaskan oleh Julianto itu akan dilewatkan ke layer data link atau layer 2. Lalu dibungkus lagi dengan nama frame. Salah satu contoh dalam proses ini adalah memberikan MAC address tujuan dan sumber.
yang kemudian informasi tersebut digunakan untuk membuat trailer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Leo. Terakhir, sampailah data di layer physical atau layer 1. Informasi akan dibawa dari source menuju destination, karena physical layer tidak mengenal frame. Ia akan melewatkan informasi itu ke bentuk bits atau 0101, dan tidak terjadi penambahan header pada layer ini. Layer physical ini berhubungan dengan perangkat keras, akhirnya bit-bit tersebut nantinya akan disinkronisasi dan kemudian diubah sesuai media transmisinya, misal menjadi sinyal listrik yang berupa tinggi rendahnya tegangan atau media fisik lainnya juga bisa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Harley. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai in layer. Jadi yang pertama, di sisi penerima atau destination akan muncul dalam bentuk bits di physical layer atau layer pertama. Lalu, data di link layer kedua ini akan diubah ke frame dan akan dilakukan pengecekan. Selanjutnya, karena sudah valid, diteruskan ke layer 3 atau network layer, lalu akan dibaca isi datanya dan dicek apakah benar alamat IP tujuannya sama. Selanjutnya akan dinaikkan lagi ke layer transport. Di sini setiap segmen diurutkan berdasarkan sequence number atau nomor urut, sehingga terbentuklah data yang bisa diteruskan sampai ke application layer si penerima. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih.